teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana itu dengan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair. Oke teman-teman, saksikan penjelasan kami dari kelompok 3. Baik teman-teman, di sini kami kelompok 3 terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu dengan pengertian limbah B3 dan limbah cair. Yang pertama itu adalah limbah cair. Limbah yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua itu adalah limbah B3. Pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Mengapa pengelolaan limbah B3 itu sangat penting? Ya, karena itu sangat penting. Karena kebijakan pengelolaan limbah B3 itu yang ada saat ini perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat pengetahuan mengenai cara pengelolaan air limbah masih sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan masa depan sumber daya di Indonesia. Karena masih banyak perusahaan maupun masyarakat Indonesia belum sepenuhnya seperti tentang pentingnya pengelolaan ini. Padahal saat ini sudah banyak cara pengelolaan yang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti pembuatan instansi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, sebenarnya ada cukup banyak keuntungan yang kita peroleh saat mengelola air limbah, baik itu limbah industri maupun limbah plastik, yang sangat mudah ditentukan di mana-mana. Pengelolaan limbah B3 juga dapat dilakukan dengan cara termal, stabilitas, solidifikasi secara fisika, kimia maupun biologi. Dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan, kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99. 7 keuntungan mengelola air limbah. Yang pertama itu adalah 1. Sumber air bersih rumah tangga yang terjaga. Yang kedua, dapat digunakan untuk irigasi pertanian. Yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit akibat air limbah. Yang keempat, ketakutan terhadap sungai kotor menghilang. Yang kelima, adanya siklus yang produktif untuk industri. Yang keenam, dapat meminimalisir bengkaknya biaya produksi. Yang terakhir yaitu bisnis berjalan dengan lancar. Baik, kesimpulannya adalah pengaruh limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, terdiri atas 2 kategori, yaitu yang pertama efek akut dan efek kronis. Efek akut dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernapasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Sementara itu, efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik atau pendorongan terjadinya kanker. Yang kedua itu efek mutagenik atau pendorongan mutasi sel tubuh. Yang ketiga efek teratogenik atau pendorong terjadinya cacat bawaan dan kerusakan sistem reproduksi. Sekian dari kami kelompok 3 mengenai pengelolaan limbah cair dan limbah B3. Terima kasih.